setulus cintaku padamu. Aku gak butuh warisanmu, aku gak mau kekayaanmu. Yang ku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor. Mak mau make upmu, aku gak perlu bajumu. Yang ku perlu isi dadamu, sepenuh kasihku padamu. Aku gak penting warna lipstikmu, aku gak penting perhiasanmu. Yang penting jujur hatimu, sejujurnya aku falling in love padamu. Sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor. Terima kasih banyak kepada Kopi Malam Band yang sudah membuka perjumpaan kita di malam hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Kopi Malam Band. Satu kesempatan yang luar biasa bagi saya Anya Dunov bisa menjumpai Anda pemirsa, tentunya hanya di Bincang Malam TVRI. Iya, nggak usah ragu-ragu kalau mau tepuk tangan di sini, karena memang tepuk tangan sebagai wujud apresiasi terhadap karya apapun ataupun penghargaan dari Anda semua yang menyaksikan apapun yang sedang Anda saksikan. Nah, pada malam hari ini kembali lagi seperti biasa TVRI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia hadir dalam Kabinet Indonesia Bersatu menjawab. Nah, kali ini apa yang ingin dijawab? Nah, kali ini saya akan mengingatkan kepada Anda pemirsa bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 telah dikeluarkan Inpres. Apa itu Inpres? Hai. Nah, pintar sekali. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011 yang berbicara mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Satu kata yang paling membawa dampak rasa kekesalan paling tinggi di negara ini. Mendengar kata korupsi panas, mau dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, semua kesel kalau udah dengar korupsi. Apalagi lebih kesal terhadap orang-orang yang melakukan korupsi itu sendiri, tapi belum bisa dilakukan tindakan apapun untuk mengadilinya secara yang benar. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sendiri. Karena harus sudah ada langkah-langkah yang konkret tentunya untuk bisa menghadirkan kepuasan dan juga peradilan dan keadilan yang tepat bagi Indonesia ini sendiri. Nah, untuk itu pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh teman-teman di sini dari Universitas Brawijaya. Selamat malam. Dari Universitas Mercu Buana pun selamat malam. Wah, UHAMKA juga sudah hadir di sini. Malam. Dari Vkom YAI. Halo. Nah, oh, ada juga yang jauh-jauh nih. Dari muda sudah lebih ingin mengenal bagaimana sistem peradilan-peradilan yang ada di Indonesia, yaitu dari SMK 2 Garut. Halo.
Masih muda-muda tapi sudah kritis nih tentunya. Dan langsung saja kita akan memulai perbincangan kita pada malam ini. Tapi sebelumnya langsung saya akan perkenalkan narasumber saya yang pertama. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bisa berjumpa dengan beliau. Kita sambut Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Bashrif Arif. Selamat malam Bapak. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Begitu Bapak yang nyebut Assalamualaikum, jawabannya keras sekali ya. Beda sama saya sambutannya nih. Tapi narasumber saya yang kedua pun bisa membuat kita semakin mengerti mengenai keadaan hukum di Indonesia. Bapak M. Fajrul Falak, SH, MA, MSc, selaku anggota Komisi Hukum Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Ania. Selamat malam. Tadi itu kalau nyambutnya Pak Jaksa karena takut. Oh, gitu. jadi Jaksa lantang. Agung lantang jadi. Oh iya. Kalau gitu saya harus jadi jaksa dulu nih kayaknya ya. Baik. Dan karena kita sudah berkumpul di sini dan temanya sangat menarik sekali, yaitu mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, langsung saja kita mulai bincang malam TVRI. Nah. Ya, tentu saya dalam kesempatan Kabinet Indonesia Bersatu menjawab, ini menjawab tanda tanya dari masyarakat. Terutama kalau kita berhubungan dengan kata korupsi. Mengesalkannya tuh dari lubuk hati yang paling dalam sampai ke ubun-ubun katanya. Tapi mungkin sudah saatnya kita kembali menyatukan pandangan maupun pengertian masyarakat terhadap kata korupsi ini dulu sendiri nih Pak Bashrif. Karena kalau kita mendengar kata korupsi, banyak yang mengenal kurang lebihnya. Tapi detailnya, yang dimaksud dengan korupsi itu apa sih? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ania. Iya. Kata korupsi tentunya kita bisa terjemahkan dari Undang-Undang 3199. Tapi secara awam tentunya mengatakan korupsi mengambil uang. Uang negara, uang rakyat itu kan korupsi. Ya. Secara masyarakat menyatakan seperti itu. Sehingga kalau uangnya tidak diambil tidak korupsi. Tapi sebetulnya tidak demikian sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 3199. Bahwa ada beberapa unsur di dalam pernyataan di pasal 2 maupun pasal 3. Pasal 2 tentang melawan hukum, 3-nya itu penyalahgunaan wewenang. Itu ada unsur bahwa barang siapa melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara atau korporasi, keuangan negara dan perekonomian negara, korporasi. Nah ini dinyatakan itu adalah satu tindak pidana korupsi atau delik korupsi. Nah kemudian juga pasal terkait dengan masalah penyalahgunaan wewenang itu juga. Tapi kelihatannya tidak di situ saja itu korupsi. Karena untuk gratifikasi, suap, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di dalam Undang-Undang 3199 itu. Jadi ketika suap apa iya korupsi ya itu sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang itu termasuk di sana. Nah sehingga tidak seperti kalau menyatakan oh saya tidak ngambil uang negara. Iya. Nah, itu kan pembelaan karena diri itu selalu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kalau memperkaya orang lain ataupun suatu korporasi itu sudah dinyatakan korupsi. Jadi ini menurut ketentuan perundang-undangnya seperti itu. Baik. Saya kira orang selalu mengatakan saya nggak korupsi kok. Iya. Saya nggak pernah ambil uang negara, nggak pernah apa. Itu dia. Tapi persoalannya adalah unsur-unsur korupsi itu sendiri diatur di dalam ketentuan perundang-undangan itu. Ini agak rancu nih kalau kata beberapa orang antara memperkaya diri dan mengambil uang ini kan ada biasanya nih kalau hukum dagang nih ya Pak ya kan harus ada keuntungan. Nah ada keuntungan itu sendiri apakah termasuk mengenai dengan korupsi atau bagaimana sebenarnya?
Karena kan seandainya ada satu proyek saya, terus saya mau kasih ke satu orang, atau saya beli barang lah ke sebuah toko itu, pasti kan tokonya kan ngambil untung tuh. Iya. Nah, apakah itu termasuk dengan korupsi, dengan dari keuntungan dari barang tersebut? Itu bagaimana? Bisa dijawab mungkin Pak Fajri? Oh, kalau transaksi keperdataan bisnis Nggak ada. seperti itu adalah transaksi bisnis. Beda ya. Jadi kalau saya menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, jelas. Nggak apa-apa. Tapi kalau saya menjual barang kepada pejabat seperti misalnya beliau, yang untuk itu misalnya ada rabat, diskon, nah di dalam Undang-Undang Tipikor dinyatakan rabat seperti itu harus diterimakan atau masuk keuangan negara. Mesti Nggak bisa dijelaskan tuh petugasnya lalu diskonnya. mengatakan, Ya. Diskon pribadi nggak ada gitu. Nggak ada dong, karena petugasnya tadi disuruh beli kan karena jabatannya, karena tugas. Jadi kalau ada diskon, masuk Harus dilaporkan. Nah, keuangan ini yang biasanya tidak tertulis, lupa Sering ditulis kali. diskon Nah, pribadinya. itu yang jadi Makanya persoalan. terjadi yang disebut korupsi. Itu yang tadi oleh Pak Jaksa Agung disebut sebagai gratifikasi. Oke. Jadi gratifikasi itu pemberian dalam pengertian yang luas. Pemberian, hadiah, Hadiah. diskon, rabat, tips. Itu tapi kepada itu tadi yang terkait dengan keuangan negara, merugikan keuangan negara, keuangan merugikan keuangan negara. Baik. Semakin cerah deh pandangan kita mengenai korupsi itu sendiri ya. Lalu kalau kita berbicara mengenai beberapa kasus korupsi yang sempat hits atau enggak sempat terlihat di beberapa media di Indonesia ya. Banyak masyarakat yang protes katanya kok lama banget sih dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Langkah-langkahnya itu seperti apa sih Pak? Ya. Proses dalam sebuah kasus dari awal sampai selesai. Ya. Jadi begini, untuk pengusutan satu tindak pidana korupsi, biasanya tindak pidana korupsi ini kan sudah berlangsung sebelumnya. Jadi tidak seketika itu. Betul. Jadi mungkin ada Bisa 4 tahun, tahunan 3 tahun, atau 5 tahun, 6 tahun ke belakang, itu yang dilakukan pengusutan. Nah, di dalam satu pengusutan, itu dimulai dari penyelidikan. Oke. Nah, kemudian penyelidikan ini untuk mendapatkan apakah ada peristiwa pidana di situ. Nah, ketika ditemukan adanya satu peristiwa pidana, mungkin ini kita tingkatkan kepada penyidikan. Nah, dalam penyidikan tentunya kita sudah harus menelusuri untuk kelengkapan alat-alat bukti untuk menjadi terang peristiwa ini dan menemukan tersangkanya. Nah, ini tentu dilengkapi dengan alat-alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah, seperti yang diatur di dalam pasal 184 KUHP bahwa alat bukti itu ada terdiri pada 5, yaitu keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, dan tersangka. Jadi paling tidak ada 2 alat bukti yang cukup di sana. Baru kita bisa melakukan satu menyelesaikan penyidikannya untuk kemudian dilakukan penuntutan. Nah, penuntutan ini tentunya nanti setelah mempersiapkan surat dakwaan melimpahkan ke pengadilan, tentu lakukan pemeriksaan di persidangan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, barulah di sana dinyatakan apakah memang dakwaan jaksa ini bisa terbukti ataupun tidak. Itu nanti putusan pengadilan. Jadi waktunya memang agak panjang. Yang sulitan ini terkadang karena waktu tindak pidana ini terjadi itu memakan sudah beberapa waktu yang lama, sehingga pengumpulan alat bukti ini yang Susah cukup sekali memakan ya. waktu. Itu yang Melacaknya menjadi. kembali ini Ya, untuk kasus itu. yang terjadi 3, 4, 5 tahun yang Betul. lalu. Ya, saya yang kemarin belanja aja udah hilang Pak, Iya. apalagi yang 3, 4, 5 tahun Iya. yang lalu ya. Kira-kira Tapi oleh karena itulah Ya. makanya dalam Tipikor kan tidak dikenal daluarsa pada dasarnya. Ya. Tidak ada daluarsa. Oh, ini udah 10 tahun yang lalu, masa nggak lupa sih? Enggak ada. Ini yang membedakan Iya. dengan kasus-kasus Iya. pidana Iya. lainnya. Iya, antara lain. Tapi toh walaupun tidak ada daluarsa juga tadi karena mundur ke belakang kan susah. Iya. Itu tadi kalau seminggu yang lalu bon aja udah lupa, lalu ini untuk membuktikan tindak pidana. Kalau enggak orang yang mengerti makanya nuding cuma katanya kan. Paling enak katanya. Nah, Benar. Nah, kalau kita melihat mengenai Impres Presiden nomor 9 Impres nomor 9 tahun 2011 mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Yang ingin kita tahu dari tanggal dikeluarkannya yaitu 12 Mei 2011 sampai dengan hari ini di bulan Juli ini, langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan Impres ini, Pak? Iya. Jadi setelah diterbitkan Impres itu ada beberapa butir yang harus dilakukan oleh
kejaksaan khususnya. Nah, saya mempersingkat saja langkah-langkah yang kita ambil itu, terutama di dalam rangka untuk melakukan percepatan di dalam penanganan perkara korupsi sendiri. Samping itu juga dengan tidak mengabaikan pencegahan yang harus juga kita lakukan. Karena menurut saya pencegahan itu akan lebih baik dibandingkan daripada represif. Represif ini kan cost-nya terlalu tinggi. Ini yang menjadi persoalan. Nanti kita mungkin bisa elaborasi kenapa itu terlalu tinggi. Jadi kita pentingkan di sini adalah pencegahan. Nah, dalam rangka pencegahan ini untuk kejaksaan itu sudah melakukan hal-hal seperti yang mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah tahu. Kita pencegahan secara dini membuat satu kantin kejujuran di di sekolah-sekolah begitu. Nah, kemudian juga kita melakukan program-program bin matkum, jadi pembinaan masyarakat taat hukum, dan tidak saja kepada masyarakat tapi kepada internal, juga kepada penyelenggara negara. Dalam hal ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan masalah pencegahan daripada tindak pidana korupsi itu. Misalnya kepada para kepala daerah, para anggota DPR, kemudian juga memberikan kuliah-kuliah umum dalam berkaitan masalah pencegahan korupsi ataupun pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, dalam rangka untuk represifnya, tentunya kita melakukan apa yang sudah kita temukan itu kita segerakan. Artinya percepatan di dalam penanganan perkara korupsi, walaupun tadi saya katakan bisa saja itu terjadi agak sedikit lama karena tadi dalam pengumpulan alat bukti itu. Jadi ini yang dua hal yang harus kita segerakan, kita menjadikan prioritas di sana. Ini dua hal itu yang saya kira perlu. Ini semakin menarik saja ya, setelah kita kupas banyak hal-hal yang mungkin masyarakat tidak ketahui secara detail. Sebenarnya bagaimana sih halnya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pengadilan yang diharapkan? Itu seperti apa? Ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan. Memang kalaupun ada yang suara-suara sumbang itu pasti ada ya Pak ya. Suara-suara sumbang yang mengatakan ini bisa-bisanya aja diperlambat. Ada yang juga yang mengatakan ini memang sistem peradilan kita aja yang kurang sempurna dan sebagainya. Dan tentu saja kalau kita berbicara mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, banyak hal-hal lain yang harus kita kupas. Tadi salah satu yang menarik adalah mengenai kalau untuk pemberantasan ini katanya cost-nya tinggi. Tadi yang Bapak sampaikan. Emang cost-nya di mana saja sih? Atau biayanya lah, kalau mungkin jangan pikiran kos-kosan ya. Cost berarti biaya untuk melakukan pemberantasan korupsi ini ternyata cukup tinggi. Nah, buat Anda yang masih penasaran, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Dan tentu saja kita juga ingin mendengar bagaimana kritik dan saran Anda melalui Facebook kami di Bincang Malam TVRI atau email di bincangmalam@tvri.co.id. Kita akan kembali lagi tetap di Bincang Malam dalam rangka Kabinet Indonesia Bersatu menjawab. Aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernafas, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni
Ya, kembali lagi di Bincang Malam TVRI. Ya. Dan masih dalam bentuk kerjasama antara TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab. Tema kami pada malam hari ini adalah Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2011. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa kalau berbicara mengenai pencegahan sudah ada yang namanya kantin kejujuran. Entah mungkin di sekolah maupun di kantor Anda juga mengalami hal ini, menjalankan kantin kejujuran ini, atau yang kedua juga ada Bina Masyarakat Taat Hukum. Nah, ini untuk langkah pencegahan. Bagaimana dengan pemberantasan yang ada statement menarik nih dari Pak Jaksa Agung, yaitu kosnya atau biayanya itu sangat besar loh ternyata dalam melakukan pemberantasan korupsi. Loh, kok begitu? Kenapa begitu, Pak? Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa biaya atau kos dalam pemberantasan itu cukup tinggi. Karena kan tadi saya jelaskan ada tahapan-tahapan. Iya. Jadi penyelidikan, pengumpulan data, bahan keterangan itu kan harus mengirimkan para petugas untuk dalam rangka pool data tadi, pool bucketnya. Kemudian untuk mendapatkan satu keterangan apakah penjelasan apakah ada satu peristiwa pidana atau tidak. Nah, itu kan sudah ada biaya di situ. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya juga kalau seandainya ini bisa ditingkatkan ke penyidikan, ini akan lebih tinggi lagi biayanya. Kenapa saya katakan lebih tinggi? Karena kita memulai untuk memanggil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya toh. Iya, betul. Nah, kemudian mencari alat bukti lagi, kelengkapan buktinya, atau melakukan penyitaan, kemudian melakukan kalau perlu itu melakukan satu pemeriksaan ke tempat on the spot kan. Nah, itu juga kan memerlukan di tempat kejadian perkara itu sendiri, melakukan penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Ini juga memerlukan satu biaya. Apalagi dalam hal melakukan pemanggilan saksi. Dalam hal saksi ini seharusnya kan saksi ini namanya dia memberikan dengan keikhlasan memberikan menjadi terang satu perkara, karena saksi itu merupakan satu alat bukti. Seharusnya dia kan tidak dibebankan. Diberikan kemudahan. Nah, diberikan kemudahan di dalam rangka misalnya transportasi. Iya. Itu harus sudah kita Keamanan, pikirin. Pak. Nah, keamanannya Ih, juga. paling takut loh jadi saksi. Nah, itu. Oleh karena itu kan ada LPSK juga sekarang. Oh, apa tuh, Pak? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kan ada. Kalau memang rasanya keamanan agak ragu, kita bisa minta perlindungan di sana, di LPSK itu. Wah, penting. Nah, kemudian kalau seandainya selesai dalam penyidikan, penuntutan, untuk sekarang ini kosnya lebih tinggi lagi. Loh. Kenapa? Karena sekarang untuk peradilan tindak pidana korupsi itu dilakukan di ibu kota provinsi. Yang menurut Undang-Undang Peradilan Tipikor ini, kalau saya tidak salah sekarang ini sudah terbentuk, yang sudah dibentuk ini adalah 7 tambah 14 jadi 21 peradilan. Ya, 21. Lah kan provinsinya 33, Pak. Nanti berikutnya. Iya. Jadi ini kan baru 21. Oke. Nanti berikutnya sisanya akan dibentuk lagi di sana. Nah, bayangkan bahannya. Kalau kejadian perkara saya misalkan sajalah yang terdekat di kita. Untuk Jawa Barat. Ini kejadian perkara di Bogor saja gitu kan. Sidangnya tidak di Bogor. Di mana tuh? Di Bandung. Kan begitu. Dari Bogor ke Bandung, untung ada Cipularang. Nah, itu. Tapi kan transportasi. Iya. Ya. Dan juga bukan hanya sekedar membawa tersangkanya saja. Saksi-saksi juga harus ke Bandung. Waduh, Barang bukti dibawa ke Bandung. waduh. Kan seperti itu. Kok repot ya, Pak? Tapi anggarannya ada dong, Pak. Nah, untuk ini itu. yang menjadi persoalan. Dan itu yang menjadi persoalan kita sekarang. Terus terang ya, memang anggaran yang tersedia tentunya tidak mencukupi. Tapi saya menyatakan kepada teman-teman di daerah, gunakan anggaran yang ada. Kalau seandainya itu ternyata tidak cukup, silakan disampaikan ke saya, ke Kejaksaan Agung.
nanti kita lihat anggaran di Kejaksaan Agung, kalau memang itu masih ada anggaran untuk operasional itu, kita akan berikan. Nah, kalau seandainya nanti juga anggaran di Kejaksaan Agung sudah tidak cukup, kita akan mintakan kembali kepada pemerintah untuk anggaran tambahan kan, seperti itu. Nah, APBNP nanti. Agak ironi ya dengarnya, Pak ya. Tapi saya ingin mendengar pandangan dari Pak Fajrul sendiri nih. Salah satunya mengenai bagaimana kita bisa melakukan pemberantasan secara cepat dengan sistem yang sekarang saja masih banyak kendalanya. Salah satu yaitu dia anggaran dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sistem yang sempurna ini masih menjadi masalah. Sedangkan ini gimana jalannya, tersendat-sendat nih ntar mobilnya. Iya, begini, salah satunya kan tanpa harus selalu terus-menerus mengkambing hitamkan masa lampau. Kan dulu itu semua lembaga negara, departemen, non-departemen terima aja anggaran dah. Pasrah. Nah, sekarang adalah anggaran berbasis kinerja, misalnya gitu. Nah, sekarang mau tadi punya gambaran sekarang kalau apa ini tindak pidananya, barang buktinya, ahlinya dan sebagainya itu harus dibawa dari nggak tahu salah satu daerah pesisir di Jawa Barat, nggak tahu Manapang. Misalnya di Papua berarti lalu, di Jayapura yang seharusnya kata kan? akan dibawa ke tingkat provinsi. Iya. Nah, kita belum terbiasa membuat analisis biaya berdasarkan proses penegakan hukum semacam ini. Dulu ini anggaran cukup nggak cukup kerjakan, gitu. Nah, sekarang ini sudah harus semakin dihitung. Yang tentu saja saya ingin mengatakan itu bukan tupoksinya jaksa. Jaksa itu tupoksinya menuntut. Yang ngitung ini biar ada orang lain yang menghitung. Nah, apakah sudah di-attach model itu? Gitu. Seperti misalnya pada contoh lain kita hanya mendengar saja atau membaca katanya membuat undang-undang itu kalau di DPR mungkin sekitar 1,5 M, katanya mungkin kurang dan sebagainya. Kalau persidangan setahun, siapa yang bisa menghitung itu? Kebutuhan apa saja? Berapa kali sidang, berapa kali konsinyering, berapa yang harus dihadirkan? Memangnya teh, gula, kopi dan sebagainya itu tidak biaya? Kan biaya. Belum lagi hal yang pokok seperti draftingnya. Oh, ini batal, nggak cocok secara politik, keputusan nggak dicapai, hapus lagi. Itu kan semuanya kos. Nah, penegakan hukum kurang lebih seperti itu. Nah, saya terus terang belum bisa menjawab dari sisi aktualnya karena kita juga di dalam misalnya di kampus ya studi-studi hukum kan komponen seperti itu tidak dipelajari dengan seksama atau bahkan hampir tidak dipelajari. Itu kalau kita bicara profesional. Padahal ini bisa membantu mempercepat dan lebih tepat lagi mengenai sasaran dalam pemberantasan Tentu, korupsi diperlukan sekali. Sekedar ilustrasi. Kan kita tidak lagi bisa membicarakan seperti tipikor itu gambaran seperti orang ngambil uang tadi. Uangnya nggak bergerak kemana-mana. Catatannya berubah dari nama saya jadi namanya Anya atau sebaliknya. Duitnya tetap di sana, tapi berubah karena proses itu. Nah, itu kata yang ahli tentang hal ini hanya bisa diketahui oleh mereka yang mengerti misalnya audit forensik audit yang itu keahliannya auditor akuntansi. Saya ngerti apa ahli hukum? Paling angka pasal ya, kira-kira gitu angka pasal saya mungkin bisa ingat gitu. Tapi yang audit semacam itu dan melatih mendidik yang semacam ini bukan barang mudah dan tidak murah. Baik. Nah, kalau kita kembali peralatannya, kita bisa tanya Pak Jaksa. Jadi oleh karena itu tadi menyambung Pak Fajrul, saya di dalam mencoba memikirkan ke arah ke situ, sehingga saya sekarang ini merekrut dari BPKP untuk di Kejaksaan, khususnya terkait masalah keuangan dan penghitungan juga. Nah, saya rekrut dari BPKP sekarang. Jadi Insya Allah nanti sendiri tuh bagaimana. Ya, nanti 1 Agustus mereka sudah mulai di tempat itu. Sengaja saya rekrut untuk seperti apa yang dimaksudkan Pak Hairul bisa kita lakukan penghitungan itu. Baik. Dan juga Insya Allah nanti untuk periode 2011 ini saya minta juga kepada yang urusan SDM pembinaan itu, saya bilang nanti rekrut juga kembali
sarjana akuntansi Tetap diperlukan. diperlukan. Sekali. Saya kira itu separuh akan saya pakai itu untuk akuntansi itu. Jadi bukan hanya pemikiran awang-awang, hitung kasar lah kalau kita Iya. bilang pasar ya, bahasa Iya. pasarnya hitung kasar, tapi benar-benar detail ini yang Iya harus. diperlukan. Saya pikir ke depan tidak bisa enggak, harus kita lakukan itu. Baik. Tapi Pak Nah, sebenarnya makanya lalu mahal itu aja kalau dapat sudah Iya. penuntutan sudah benar oleh pengadilan dikatakan oke terbukti Baru. barangnya Barangnya yang di dikorup udah nggak ada. Itu mahal kan? Iya benar-benar. Pemberantasan itu pun juga tetap mahal. Udah dikeluarkan biaya untuk mendapatkan si yang semula tersangka supaya jadi terpidana. Ketika sudah terpidana, barang yang dikorupsi atau Ya. Nah ini jadi kekayaan yang pertanyaan dikorupsi banyak bagi masyarakat sendiri mengenai barang-barang hasil sitaan lah bisa dikatakan. Iya. Barang-barang yang dikorupsikan ini banyak kan bagi para pelaku dilarikan tidak dalam negeri, tapi ditaruh di luar negeri. Nah ini Aset dalam dan sebagainya. mengembalikannya ke dalam negeri, nilai-nilai tersebut ini bagaimana nih Pak? Iya. Karena kadang-kadang kita lihat, sudah berhasil masuk penjara pelaku korupsinya. Loh, yang hasil korupsinya kemana? Ntar dia keluar penjara, ya enak-enak lagi deh lanjutin. Ya. Ini Baik. gimana, Saya Pak? kira yang terakhir Pak di kejaksaan kan ya ada Iya. aset recovery untuk itu. Ada. Terus Nah, bagaimana nih Pak? Jadi mengembalikan? kita ada dua di sini ya untuk penyelamatan aset yang dikorupsi untuk di dalam negeri dan tentu juga di luar negeri. Kalau tadi luar negeri tentu itu yang harus ada kerjasama dengan pihak Negara di mana aset itu berada kan seperti itu. Nah itu dengan melalui kita membuat satu bilateral agreement terkait dengan itu seperti MLA ya. Jadi mutual legal assistance di sana kita buat seperti itu. Nah kemudian juga yang menjadi persoalan karena sistem hukum juga yang sangat berbeda. Sehingga pada saat di kita itu dinyatakan satu tindak pidana korupsi, mungkin di negara di mana aset itu berada menyatakan bahwa itu bukan tindak pidana korupsi, bahkan dikatakan bahwa itu administrasi. Waduh. Nah ini kan karena azasnya harus dual criminality. Jadi di sini dinyatakan pidana, di sana juga dinyatakan pidana. Kalau tidak ini tidak nyambung dia kan gitu. Ini yang Bisa menjadi diambil setelah persoalan. pidana, bertemu pidana. Tapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha untuk untuk mendapatkan apa yang menurut perkiraan kita ada aset yang hasil korupsi itu berada di luar negeri. Di samping tadi dengan MLA kita juga melakukan kerjasama sejak adanya UNCIC itu ya kita sudah meratifikasi UNCIC Ya, sudah, 2000. dan kita juga merupakan negara bagian dari itu. Jika kita menggunakan jasa daripada STAR Initiative untuk aset recovery dan juga kita dilakukan kerjasama dengan ICAR yaitu International Center of Asset Recovery. Jadi itu juga kita lakukan. Nah untuk dalam negeri saya sudah membentuk satu tim khusus tentang tim satuan khusus untuk Pemulihan perampasan aset. aset dan recovery. pemulihan. Itu saya sudah bentuk. Nah ini berjalan sekarang itu. Oke. Jadi beliau membicarakan konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi, United Nations Convention Against Corruption yang kita sudah ratifikasi tahun 2003 Pak. Menuju. Ya, di situ memang ada fasilitasi yang disebut stolen asset recovery. Jadi upaya pemulihan aset-aset yang dikorupsi. Bahasanya kembali kan seperti stolen, tercuri gitu aja. Tapi secara teknis maknanya yang tadi dengan kecanggihan pelaku pidana dilakukan melalui yang namanya tindak pidana Iya. korupsi itu. Baik. Sebenarnya kalau dipikir masyarakat kan tinggal mudah. Ketahuan dia bersalah, dicari hartanya kemana aja, ambil. Kalau Iya, masyarakat kan ngomongnya begitu. betul. Ternyata tidak semudah itu. Apalagi kalau kita berhubungan dengan negara Negara lain, lain, karena kan iya. hukum di sana berbeda lagi. Karena gini antara lain, kenapa nggak semudah itu? Kenapa? Kata uangnya, emang yang mana uang yang dicuri? Itu. Hasil curian. Godok gininya nggak jelas. Ya, jelas, kira-kira gitu. Yang mana yang hasil korupsi, mana yang Mana hasil gaji ya? beneran. Iya. Itu dia. Baik, Itu benar juga suaranya. ya. Nah itu pembuktian lagi yang cukup Iya. butuh proses lagi ya. Tapi ya paling tidak ketika kita mengetahui ada aset di negara kan berdasarkan pengalaman yang lalu, bahkan karena ada kerjasama kita itu dari pihak negara tertentu itu yang menginformasikan bahwa ada aset si A di sini.
itu kan sangat baik juga. Luar biasa Nah, ketika kita ketahui ada aset di satu negara, kita langsung minta dilakukan freezing. Kita minta supaya dibekukan aset itu. Baru kita tindak lanjuti dengan MLI tadi. Wah, kalau semua negara di dunia ini bisa Nah, bekerja sama itu seperti dia. itu, nikmatnya dunia Iya. ini jadi bebas korupsi. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, Iya. kita akan memperhangat lagi perbincangan kita pada malam hari ini karena sudah semakin seru. Yang pasti semakin membuka pandangan kita mengenai korupsi di Indonesia seperti apa cara pencegahannya dan cara pemberantasannya yang ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan seperti yang diharapkan oleh kita masyarakat ya. Tapi kita masyarakat harus mengetahui juga dong prosesnya supaya kalau mau demo tahu juga apa yang didemoin. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagi satu buah lagu dari Kopi Malam Band. Coba kau jujur padaku. Foto siapa di dompetmu? Kok kamu diam begitu? Sayang, jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara, belum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Aku sayang kamu selamanya. Tolong jawab sayang aku. Tak mudah kau bodohiku. Coba dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa mauku, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Aku sayang kamu selamanya. Mau bicara dan ku akan cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Aku sayang kamu selamanya. Bincang Malam TVRI. Kembali lagi di Bincang Malam TVRI. Ya.
Dan masih bekerja sama antara TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu menjawab mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Begitu banyak upaya telah dilaksanakan. Sampai salah satunya sesuai keinginan masyarakat. Ayo dong, tarik kembali aset-aset hasil korupsi di luar negeri ke dalam Indonesia supaya kita bisa kembalikan lagi uang rakyat untuk manfaatnya kalau bisa segera dilaksanakan atau dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Ternyata sudah segala upaya dilaksanakan, tapi kan balik lagi, hubungan antara dua negara ini kan memiliki bidang hukum yang berbeda, sehingga harus dicari cara untuk mengawinkannya secara cantik dan langgeng. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai ini loh Pak Basrif mungkin bisa menjawab juga, mengenai berapa banyak kasus korupsi yang tengah ditangani saat ini. Kalau saya sih melihat di pemberitaan sih banyak sekali. Iya. Jadi untuk kasus korupsi secara total yang di Kejaksaan seluruh wilayah Indonesia itu ada 1.000, nanti pada akhir tahun itu yang ditargetkan seperti itu 1.545 kalau saya tidak salah sih. Jadi ya 100 itu Kejaksaan Agung. Tapi Kejaksaan Agung sendiri sebetulnya sekarang sudah ada 74 kalau nggak salah saya itu yang penyelidikan ya. Kemudian penyidikan itu 66 dan untuk di penuntutan sekarang ada 37 mungkin ya sekitar itu. Nah ini kan baru tengah tahun kan begitu. Persoalannya adalah apakah kita harus memenuhi target itu? Nah persoalan kalau harus memenuhi target, kalau target kuantitatif seolah-olah kita kan mencari-cari kasus. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kebijakan saya untuk saat sekarang, di samping kuantitatif yang memang kalau sudah ada laporan kita tindak lanjuti, saya lebih meningkatkan kepada masalah kualitatif di dalam penanganan perkaranya. Jadi tidak saja kuantitatifnya. Namun demikian dari sisi target di RAN tadi, rencana aksi pemberantasan korupsi, bagaimanapun kita harus coba sampai ke angka kuantitatif itu, tapi dengan catatan saya katakan sama teman-teman baik di pusat ini maupun di daerah, jangan dicari-cari. Ini kan jangan sampai dicari-cari akhirnya menzalimin orang, itu tidak baik menurut saya kan seperti itu. Tapi kalau memang itu bisa kita penuhi dengan catatan bahwa alat buktinya cukup dan bisa diteruskan di dalam rangka represifnya, kita akan teruskan. Itu jadi ada dua sisi di sana. Baik, jadi nggak sembarangan ya, mentang-mentang ada target angka, iya, dicari-cari. Nanti dikejar-kejar kan dicari-cari seperti itu. Tapi bukan berarti ada bau-bau korupsi bukan kita tidak lakukan untuk dilakukan pengusutan, kita harus lakukan itu. Tapi dipastikan dengan seksama. Seperti saya ingin memastikan teman-teman saya di sini memiliki kesempatan untuk bertanya, pastinya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Pak, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dwita Rama dari FISIP Universitas Brawijaya Malang. Saya ingin menanyakan, kita tahu terdapat satu lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia saat ini. Namun setelah adanya kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini, dan dalam isunya lembaga tersebut juga ikut dilibatkan. Itu bagaimana pendapat Bapak-Bapak terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi? Dan bagaimana pencitraan lembaga tersebut untuk nantinya ke depan? Baik, terima kasih Mas Dwita ya. Waalaikumsalam. Yang anunya aja yang di detail aja, lembaga yang dituju itu apa? KPK. Oh, saya pikir kejaksaan. Iya itu. Yang ditanya Pak Jaksa Agung yang kejaksaan. Tapi ini nanti Mas Pak Fadil. Iya, ingin memandangnya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Silakan. Saya langsung berikan untuk kesempatan yang kedua ini. Mbak ingin bertanya, silakan. Halo, selamat malam. Saya Ulfa dari Universitas Persadai. Mau bertanya kepada Bapak Jaksa Agung. Seperti yang kita ketahui bahwa instansi di
Indonesia ini ada 3 instansi pemerintahan yang bertugas untuk memberantas korupsi, yaitu Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri. Nah, bagaimana Kejaksaan Agung memposisikan sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia ini bekerja sama dengan KPK dan Polri untuk menegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih banyak. Nah, Ada ini lagi? dia Oh, nih. cukup. Dua dulu sudah cukup. Ini bisa panjang jawabannya soalnya. Iya. Karena apalagi kalau kita menyangkut mengenai pencitraan sendiri. Nah, masyarakat menduga, nampaknya lembaga yang bertugas untuk menangani korupsi kayaknya nyangkut juga nih ikutan korupsi. Gimana nih kalau begini? Iya. Silakan Pak Menteri. Baiklah, Mas apa Dita. tadi? Mas Dita Rama kan? Iya. Iya. Memang kelihatannya agak tragis ya seperti itu. Sekarang ini sedang ramai dibicarakan bahwa lembaga ini sendiri terimbas dari dalam kasus tertentu seperti yang dikatakan tadi. Tapi saya ingin menyatakan di sini bahwa bagaimanapun kita harus mengemban azas praduga tak bersalah. Jadi oleh karena itu, kalau saya tidak salah, saya tadi mendapatkan satu kabar bahwa lembaga ini sendiri sudah membentuk satu lembaga badan Komite etik. Kode etik. Komite. Kode etik. Nah, mereka sendiri langsung memberikan satu reaksi terhadap apa yang menjadi pembicaraan di dalam masyarakat. Jadi saya kira kita serahkan dulu ke komite kode etik ini bekerja. Nanti kita akan lihatkan hasilnya. Tentu akan diumumkan nanti. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka sudah memberikan satu kejelasan tentang keterlibatannya ini daripada para anggota ataupun pimpinan di sana. Baik. Saya kira demikian untuk Mas Ya. Terima. Pak Fadil ingin ditambahkan? Begini, satu KPK kan ini tentang KPK. Memang kalau tidak segera ditangani akan tentu saja menimbulkan efek negatif. Iya, kepercayaan masyarakat Padahal makin goyang. pemberantasan atau penegakan hukum itu bisa bermakna bagi pencegahan karena deteran efeknya itu. Jadi orang lalu tahu, oh jangan macam-macam ya, kira-kira gitu. Tapi kalau lembaganya sendiri, Anda dengan tepat bertanya tadi, kalau lembaga yang dipercayakan untuk memberantas sendiri kemudian terkena itu, nilai titik atau nilai seberapa banyak saya nggak tahu, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam 1-2 hari terakhir ini berita yang meluas itu segera direspon oleh KPK dengan membentuk komite etik. Sebetulnya begini, dan kita tunggu hasil itu, karena menyangkut kredibilitas lembaga juga. Tapi pada periode yang pertama dulu juga sebetulnya pernah ada penyelidik di KPK, tapi kemudian segera ditangani dan kemudian malah dilakukan, bukan hanya, saya kira Tuntutan. dipidana. Oh, oke. Mungkin Anda belum ingat atau waktu itu juga belum masuk kuliah, jadi ya udahlah gitu. Apa yang ingin saya katakan adalah karena kemudian segera ditangani oleh KPK, toh nyatanya kepercayaan tetap tinggi atau tetap meningkat kepada KPK. Nah, kalau perkara sekarang ini juga tidak segera diklarifikasi oleh lembaga yang bersangkutan, justru akan berdampak menurunkan kredibilitas terhadap lembaga yang bersangkutan. Saya kira hal yang serupa juga sempat dilakukan oleh Kejaksaan Agung beberapa Tapi waktu di lalu. mata Pak Fajrul, usaha ini sudah cukup efektif belum dengan melakukan membentuk satu komite lagi? Atau ada langkah-langkah lain yang seharusnya mereka lebih kuat lagi untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat? Sebetulnya kan begini, itu langkah pertama adalah komite etik, karena bisa saja alasannya misalnya beginilah, saya ini bukan orang seperti beliau di penegakan hukum, tapi lebih banyak di kampus mengajar. Kalau ada kolega saya dosen disebut melakukan plagiarisme, saya kan tidak bisa langsung gampangnya, kata saya pimpinan, memecat yang bersangkutan tanpa bukti mana plagiatnya. Tapi berita dari luar mungkin bisa kemudian jadikan bahan bagi saya, tolong Anda kolega dosen itu tunjukkan tulisan asli yang oleh orang di luar Anda dikatakan melakukan plagiarisme.
itu etik. Jadi Sudah lebih cukup, waspada terhadap gitu loh ya, bahwa kalau ada semacam itu segera sebelum apa istilahnya meluber kemana-mana perkaranya segera ditangani. Nah ini saya kira perlu kita apresiasi seperti kata Pak Jaksa Agung tadi, kita hormati proses itu gitu. Nah kalau kemudian dengan cepat bisa memberikan klarifikasi yang bagus kan malah itu yang diharapkan. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ada pertanyaan selipan dari saya ya. Ya. Pak Basyif, kok kalau berbicara mengenai lembaga atau nama orang kayaknya malu-malu kucing gitu loh kalau nggak nyebut inisial, nyebut lembaga itu. Kalau tadi kan Pak Fajrul langsung nyebut KPK. Oh, pengamat lebih bebas kan gitu. Kok beda sih Pak? Nah kita kan ada juga kode etik lah seperti itu. Apalagi terhadap seseorang. Ya, karena kita menganut azas praduga tak bersalah, jadi itu harus inisial paling tidak yang bisa kita sampaikan. Saya kira kode etik jurnalistik seperti itu juga. Ya, cuman kadang-kadang kan plus gitu. Ya, kadang-kadang masyarakat pinginnya lebih Baik, kelihatan jelas. namanya. Baik. Jadi bukan karena apa ya, karena memang kode etiknya seperti itu ya. Betul. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua mengenai bahwa dalam berbicara mengenai korupsi ini kan ada Kejaksaan Agung, ada KPK, ada Polri. Nah, bagaimana nih? Karena di negara kita banyak masyarakat yang menilai ini banyak tumbang tindih ya. Yang ini nanganin ini juga. Nah, ini bagaimana nih? Boleh nggak saya potong dulu sebelum ini? Monggo. Salah satu kritik saya secara umum sebenarnya ini terkait dengan sistem hukum. Koordinasi di antara lembaga ini saya kira perlu ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang lebih yang bisa menyatukan kritik ketiga saya lembaga adalah ini. masa antar penegak hukum kok cuma MOU. Saya tidak semata-mata ingin mengkritik lembaganya, tapi pada sistem hukum. Kalau kita belajar hukum itu, apalagi kaitannya dengan proses penegakan hukum, pada dasarnya berbicara tentang hukum acara. Kan gitu? Nah kalau ini menyangkut lembaga, kok MOU kayak nggak bisa bikin aturan yang pas aja kira-kira gitu. Ya. Bagi lembaganya sih tinggal melaksanakan kan gitu. Ya, silakan. Jadi begini, saya kira kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam undang-undang tentang KPK itu sendiri, bahwa tugas dan fungsi KPK, kewenangannya juga itu ada diatur sedemikian rupa bahwa yang pertama itu adalah supervisi, koordinasi, baru penindakan dan monef. Jadi karena di dalam undang-undangnya sendiri sudah dicantumkan salah satunya itu adalah koordinasi. Maka sebagai follow up-nya akhirnya dibuatlah satu MOU seperti itu. Jadi payungnya itu di sana, di koordinasi tadi. Nah, karena ini kebetulan ya, secara kebetulan bahwa ketua KPK-nya antara Kapolri, Jaksa Agung dan ketua KPK itu hampir bersamaan. Lahirnya seperti itu. Jadi kami sepakat bahwa kita untuk ini bagaimanapun karena tujuan kita satu adalah penegakan hukum ke depan yang lebih baik lagi dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, tentunya dengan penegakan hukum yang baik, saya kira ini kan berdampak baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan semuanya itu kan punya dampak. Oleh karena itu kita bersepakat bahwa kita harus bersinergi di dalam penegakan hukum ini. Oleh karena di dalam undang-undang KPK itu sendiri sudah ada tugas dan fungsinya adalah sebagai supervisi koordinasi. Makanya sebetulnya kalau dikatakan tumpang tindih ya enggak. Jadi ketika kita melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kita juga memberitahukan kepada KPK. Itu kita sampaikan bahwa kita sedang melakukan penyidikan seperti ini. Nah sebaliknya juga KPK ketika menangani kasus katakanlah seperti itu korupsi, kita mungkin juga ada informasi yang kita peroleh terhadap kasus ini, kita tahu bahwa KPK sudah menangani, kita tidak akan menangani. Informasi yang kita peroleh kita sampaikan kepada KPK. Sebaliknya juga begitu dengan pihak Kapolri. Dan ini sudah merupakan kesepakatan kita bertiga. Jadi Pak Busro, Pak Timur dan saya sendiri itu sudah beberapa kali rutinlah kita untuk melakukan satu koordinasi ini. Jadi insya Allah itu tidak akan tumpang tindih
bahkan harus bersinergi di dalam tujuan itu sendiri. Saling bahu-membahu, Ya, memenuhi kira-kira puzzle-nya begitu. Ya. supaya jadi Itu jadi nih dia. dia. Betul. Benar. Jadi kapan dibakukan lagi di atas MOU? Permintaan dari Pak Fajrul itu lebih dibakukan lagi. Iya, saya sependapat kalau Pak Fajrul tadi mengatakan bahwa akan lebih kuat ketika itu di dalam satu peraturan perundang-undangan. Kita bisa saja, nah untuk sampai ke situ nanti tentunya kita lebih baik apa yang ada dulu kita lakukan seperti itu. Nah, MOU tadi disinggung, memang ini dalam satu rangkaian pembahasan juga untuk sampai ke arah situ lagi. Tapi sekalipun itu belum ada, kita tetap melakukan satu Yang penting niat koordinasi. dan Ya, kinerjanya itu ini bisa sinergi. Betul, itu ya. yang penting. Nah, kalau berbicara mengenai korupsi, kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga. Di dalam masyarakat memiliki suara bahwa korupsi kalau di dalam internalnya sendiri bagaimana. Nah, kita mohon maaf ya Pak ya, kalau mau bicara Kejaksaan Agung memang banyaklah suara-suara di luar sana yang mengatakan di dalamnya sendiri itu ada. Nah, pencegahan ini bagaimana ke depan? Ya. Dalam kaitan ini, untuk pencegahan tentu saya lebih mengutamakan kepada pengawasan. Jadi pengawasan ini harus dilakukan secara ketat, baik itu pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Pengawasan melekat ini adalah dari kepimpinan satuan kerja masing-masing untuk mengawasi bawahnya atau satuannya itu. Sementara pengawasan fungsional itu dilakukan oleh satu bidang khusus yang dalam hal ini Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Nah, ini dalam rangka itu kita sudah membuat satu peraturan Jaksa Agungnya, dan kemudian itu dijabarkan di dalam Cuklak, artinya petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan ini sangat ketat kita lakukan. Saya kira kalau sebentar-sebentar Jambas bilang ada yang dipecat, ada yang diturunkan pangkat, ada yang ditunda kenaikan pangkat dan gajinya dan sebagainya, yaitu salah satu pengawasan yang harus kita lakukan secara ketat, karena tidak ada jalan lain, mau tidak mau itu harus kita lakukan. Ada berapa banyak terkena tindakan semacam itu? Sampai dengan saat ini kalau saya tidak ada, tidak salah 159 sudah. Baik jaksa maupun tata usaha kita. 159 orang. Sudah merasakan akibat dari penyelewengannya. Di antaranya juga ada yang kita berhentikan. Nah, cuman kalau jaksa diberhentikan, dia kan punya hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam forum MKJ, Majelis Kehormatan Jaksa. Nah, itu juga berproses seperti itu. Jadi yang saya dengar bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan reformasi birokrasi udah dimulai dong. Udah Mbak, tentunya. Jadi sebetulnya di 2004-2005 kita mulai dengan satu nama agenda pembaruan. Nah, kemudian di dalam agenda pembaruan itu kita membuat satu pokja itu terdiri daripada akademisi, praktisi, dan NGO bergabung jadi satu, membuat satu membahas terkait dengan masalah agenda pembaruan itu, dan itu diterbitkan 6 perja, di launching pada 2007. Nah, kalau yang agenda pembaruan kebetulan pada saat itu saya masih ada di dalam sebagai wakil Jaksa Agung. Ketika launching 2007 saya sudah di luar, sudah pensiun. Nah, 2010 masuk lagi, kira-kira seperti itu. Baik, berarti hasilnya bisa kita rasakan langsung. Baik. Benar sekali. Masih banyak hal yang akan kita bahas lagi. Baik. Salah satunya itu saya ingin sekali mengetahui bagaimana sih dalam menentukan skala prioritas dari sekian banyak kasus nih korupsi. Mana yang harus lebih dulu, mana yang harus dipending terlebih dahulu dan sebagainya. Yang tentu saja membuat masyarakat juga ingin tahu lebih banyak lagi. Jadi buat Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi di Bincang Malam TVRI. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggungnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa, janji yang tercipta mungkin terhapus saja, walau rintangan berjuta kau
cobaan memaksa diri untuk tercerah di belut asmara. Bersama dirimu terbebas dari nestapa dalam wangi cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai batas asmara. Biarkan bagian pasrahku janji yang berucap tak mungkin terhapus sejarah. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah pusaka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti dan melangkah menuju damai jiwa. Bersama dirimu terbebas dari nestapa dalam wangi bunga cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Lambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti datang dan melangkah menuju damai jiwa. Sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti datang dan melangkah menuju damai jiwa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Malam TVRI. Sebuah program yang merupakan kerjasama antara TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab. Tadi sudah begitu banyak informasi yang kita dengar langsung dari Bapak Jaksa Agung mengenai bagaimana sih sebuah kasus korupsi ini bisa menjadi akhir atau nggak bisa menemukan penyelesaian yang diharapkan. Tidak semudah yang kita pikirkan dan juga kalau dibicara sulit, termasuk sulit loh. Kayak kita masyarakat harus bersabar. Tapi tidak menutup untuk kemungkinan masyarakat terus menyumbangkan informasi ya Pak ya. Betul. Nah, Sangat dibutuhkan itu. Sangat dibutuhkan. Ya. Masyarakat bantu mengawasi. Betul. Ini juga bagian dari pemberantasan korupsi dan juga pencegahannya ya Pencegahan. Pak ya. Nah, kalau tadi yang saya ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri segmen sebelumnya yaitu bagaimana dalam menentukan prioritas kasus maupun prioritas apa ya disebutnya ya kasus lah lebih tepatnya itu bagaimana sih? Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat terkadang di media massa ataupun ada tanggapan masyarakat bahwa seolah-olah ada kasus yang kelamaan, ada kasus yang cepat dan itu. Nah, ini sebetulnya kita hanya melihat dari sisi alat bukti. Jadi kalau alat buktinya itu lebih mudah diperoleh, tentunya ini kasus akan lebih cepat selesai. Nah, ketika alat buktinya ini sulit kita peroleh, tentu akan lambat selesainya itu.
Ini persoalan dari sisi alat bukti saja sebetulnya itu. Jadi tidak ada yang kalau kita katakan bahwa ini kenapa lambat, kenapa cepat, tapi ini relatif itu. Seperti saya katakan tadi bahwa di dalam penanganan korupsi ini, kasus korupsi ini kan bukan yang waktu kita lakukan pemeriksaan bukan seketika itu kejadian. Ini kan kasus yang begitu lama. Nah, makin lama kita mencari alat buktinya kan akan makin sulit. Apalagi yang sudah lebih pintar kan begitu. Ada yang dimusnahkan barang buktinya atau alat buktinya sehingga tidak didapatkan jejaknya lagi, kan ini menjadi persoalan. Ganti nama. Nah, ini yang lagi tuh menjadi, barangnya? seperti kata Pak Fajrul tadi kan begitu. Jadi ini yang menjadi dilematis. Memang kita keinginan itu secepatnya harus bisa diselesaikan, karena ini akan menumpuk. Jadi kita berusaha untuk secepat mungkin, Mbak. Cuman memang masalah waktu ini sangat relatif menurut saya itu. Karena kalau menumpuk otomatis biaya ataupun cost-nya semakin Betul, meningkat juga. iya. Dari kejaksaan juga Betul, kerepotan iya, deh. kerepotan betul. Benar. Jadi bukan dari keinginan dari kejaksaan juga untuk Nah, menunda-nunda insya Allah kalau tidaklah seperti itu. bisa Iya. secepatnya. Nah, Iya. itu masyarakat juga bisa ikut serta ya dalam membantu. Sangat, saya katakan itu peran serta masyarakat di dalam pemberantasan korupsi ini sangat dibutuhkan. Dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Jadi peran serta masyarakat itu. Di antaranya ya seperti tadi memberikan informasi, kalau mengetahui ada barang buktinya, ada di sini seperti atau rumahnya, lahan atau kebunnya seperti itu, atau mungkin kendaraannya yang harus kita lakukan penyitaan. Mungkin masyarakat bisa berikan, kita bisa lebih cepat untuk melakukannya seperti itu. Kalau itu boleh nggak saya menitip informasi juga nih Ya. Pak? Saya baru baca-baca tadi dan saya juga sudah mendapatkan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan akses publik langsung dengan kejaksaan, ada websitenya. Oh, ada Itu websitenya dia. itu. Di www.kejaksaan.go.id. Nah, Ya, bisa langsung ke sana. benar, langsung buka internetnya, beri laporan di Ya. sana. Tapi laporannya jangan tanpa Nah, itu tanpa yang bukti yang jelas. harapan kita jangan laporan yang sifatnya memfitnah, kan gitu. Betul. Itu dari agama juga dilarang, undang-undang juga melarang seperti itu saya kira. Iya, baik. Nah, Tapi boleh juga kalau cuma mengatakan sependengaran saya simpanannya di situ. Nah, Itu itu ya. membantu tuh. Boleh, betul kan? boleh. Si orang itu melapor tidak memfitnah sependengaran Iya. saya. Artinya yang bersangkutan siap untuk membantu aparat. Iya. Yang saya dengar ini Pak. Tapi silahkan Bapak yang verifikasi. Iya. Betul. jangan main hakim Nah, sendiri. kan Iya. gitu. Karena aparat juga macam-macam toh. Beliau kan di kantor. Iya. Kan gitu. Nah, Yang di lapangan masyarakat ini. bisa jadi telinganya dan matanya. Iya. Nah, itu dia. Kan Jadi gitu. mata, telinga dari penegak hukum lah seperti itu. Jadi Benar. gitu. Saya akan berterima kasih sekali Ikut ketika mempercepat itu. masyarakat bisa memberikan satu informasi seperti itu. Nah, itu dia www.kejaksaan.go.id. Ya. Itu dia. Tinggal buka internet bisa dikirim. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai sistem peradilan di Indonesia sendiri nih ya Pak Fajrul, saya ingin membagi Betul. pandangan lah kalau saya bisa katakan begitu. Kalau banyak masyarakat mengatakan, aduh, peradilan di Indonesia nih tumpang tindih, tidak tercover semuanya, suara sumbang banyak sekali. Ya. Kalau di mata Pak Fajrul bagaimana? Ya, persepsi masyarakat seperti itu, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengatakan kita ini sudah melakukan, sudah mendisiplinkan, masih dikritik juga. Kata masyarakat, memang kerjaan kita mengkritik. Tapi yang ingin saya Iya. katakan, kalau ada yang baik, kan memang itu pekerjaan pokoknya. Iya. Melakukan pemberantasan tindak pidana pada Tugas umumnya maupun pokoknya. tindak pidana korupsi itu adalah tugas pokoknya. Ya. Jadi wajar aja nggak diberitain, memang kerjaannya sehari-hari gitu. Iya. Kan gitu. Tapi kalau ada kelemahan di situ justru dikritik. Kan begitu. Supaya kembali on track. Setuju. Kan gitu. Nah, jadi terlepas dari pro kontra itu yang akan selalu muncul, saya ingin mengatakan bahwa persepsi publik ini penting betul untuk dicermati oleh seluruh lembaga penegakan hukum. Jadi kalau misalnya terkait dengan tipikor itu, ya kepolisiannya, ya KPK, ya kejaksaan, dan juga tentu saja pengadilannya. Pengadilan kita hari ini tidak bicarakan secara khusus, tapi tadi saya mengatakan bahwa putusan-putusan yang oleh masyarakat dinilai mencederai rasa keadilan, kan gitu. Bukan hanya dilihat daripada tipikornya sendiri, tapi dibandingkan kok
curi kakao kena sekian, yang tipikor cuma segitu. Nah gitu. dia. Itu sudah mencederai keadilan. Itu justru menurunkan kredibilitas. Benar. Nah, padahal sistem peradilan dimanapun itu bertumpu betul kepada kepercayaan. Kalau kepercayaan masyarakat tidak tumbuh kepada sistem peradilan, mulai dari kepolisian sampai pengadilannya, maka orang meninggalkan sistem peradilan. Iya, betul. Kalau masyarakatnya tidak berkonflik sendiri, udah bagus. Kan gitu, udah dah, nggak usah berurusan, kita pokoknya anu aja dah. Yang penting happy katanya kan gitu. Cari damai sebelah, Nah. dan damai dari samping. Tidak semua hal bisa dicarikan jalan damai. Iya. Untuk kebutuhan keperdataan, oke, bisa dicarikan jalan penyelesaiannya nego, kan gitu. Kalau kaitannya pidana, mungkin penyamaran nama baik, ya udahlah pokoknya maaf Pak, saya kemarin nggak bermaksud menghina Bapak. Oke, kita maafkan. Tapi kalau itu tidak pidana apa ini misalnya pencurian mungkin masih pembunuhan, terus melakukan kekerasan dan sebagainya. Itu udah kepentingan publik, tidak bisa sekedar pemaafan seseorang. Nah, berarti kan harus ada mekanisme yang sifatnya negara dan yang harus tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah kalau kita mengukur persepsi publik atau mengikuti persepsi publik, memang terhitung rendah kan tingkat kepercayaan itu terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum. Benar atau tidaknya adalah dibuktikan sebaliknya tadi, bahwa kami melakukan misalnya pendisiplinan. Kita mengatakan Kejaksaan Agung itu tertutup, orang taunya gedung bundar. Cuman bundarnya aja, tapi nggak berani orang masuk dan sebagainya. Dimulai dengan sekarang, oke, kita buka website. Orang ke sana boleh tanya, tapi namanya ini kantor juga bukan tempat main kan begitu. Jadi orang boleh saja ke situ, mau ngelapor, mau tanya ini itu, tapi bukan untuk ke main-main misalnya gitu. Nah, itu pelan-pelan akan menambah tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga penegakan hukum. Jadi meskipun tugas penegak hukum untuk melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan norma dan karena itu normatif, tetapi ketika menghadapi persepsi publik, jawabannya tidak bisa normatif. Iya. Jawabannya adalah empirik, bukan normatif. Gitu. Bapak, apa yang sudah saya lakukan? Ya, sesuai dengan undang-undang. Loh, kalau undang-undang sih, Bapak nggak usah jawab, kasihkan ke kita baca sendiri. Gitu. Tapi sudah berapa tipikor? Tadi beliau mengatakan ada sekian perkara, begini memprioritaskan. Nah, itu yang mungkin tidak diketahui oleh publik, dan kalaupun diketahui oleh publik udah dibeberkan, nanti mungkin apresiasinya kok gitu-gitu aja. Itu tadi kembali, kan memang tugasnya gitu. Ya, gitu. Tapi jangan lalu diubah. Kalau gitu udah deh, kita diam aja, nggak usah ngerjain. Malah gampangnya malah semakin dikritik. Nah, ini saya kira yang sedang berlangsung ya di Indonesia terkait dengan lembaga-lembaga penegakan hukum. Nah, saya kira ada satu sisi positif yang sifatnya umum, bukan tentang persepsi negatif tadi, bukan itu yang saya maksudkan, tapi yang positif adalah sisi bahwa kemudian masyarakat semakin peduli dengan penegakan hukum. Iya. Makin berkuar berarti mereka peduli, betul. Berarti semakin peduli. Artinya yang disebut cita-cita terasa keadilan masyarakat tuh betul mereka bersuara. Belum tentu sepenuhnya yang mereka persepsikan atau yang kita persepsikan tepat, misalnya begitu ya. Tetapi paling tidak kita menyuarakan kan. Baik. Jadi kalau masyarakat udah diem, wah hati-hati nih. Nah, kalau masyarakat dia malah repot kita. Karena ini zaman demokrasi, jadinya orang bersuara semua. Nggak apa-apa. Itu dia. Gitu. Justru baik karena masyarakat artinya sudah semakin peduli dan ingin bersama-sama mengiringi bagaimana jalannya peradilan di negeri ini agar sesuai dan benar. Ya, dan pers saya kira di sini ikut sangat berperan bahwa masalah-masalah semacam ini tidak lagi hanya menjadi bisik-bisik di antara tetangga dan di warung kopi tadi, tetapi sudah menjadi pembicaraan yang terbuka. Iya. Kan gitu. Jadi sama-sama kita melakukan sesuatu yang mencerdaskan. Nah, ini ada timbul pertanyaan yang salah satu isu yang sedang marak juga dengan kehadirannya pers atau media yang sedikit demi sedikit minta dibuka. Sampai di mana sih sebuah kasus berjalan? Ini kan ternyata juga katanya bisa menimbulkan problema. Bahwa praduga tidak bersalah belum masih dijalankan, pers sudah menghakimi lah dengan kata-kata mereka. Ini bagaimana nih Pak melihatnya?
Jadi saya kira apa yang kata Mbak Anet itu betul, apalagi dikaitkan dengan undang keterbukaan informasi publik. Ada hal-hal yang memang tidak bisa secara vulgar disampaikan. Dalam hal ini untuk kepentingan penyidikan, katakanlah seperti itu. Kalau sudah di penuntutan di persidangan terbuka itu silakan saja. Tapi dalam rangka penyidikan ini kan akan bisa-bisa saja akan menghambat proses itu. Nah, itu diantaranya juga itu tidak bisa disampaikan kepada publik. Jadi publik juga harus bisa memahami itu. Jadi kita juga ada rambu-rambunya di situ. Ya, kita bisa lihat di undang-undang keterbukaan informasi publik tadi. Jadi bukan artinya mau menutupi, tapi Tidak, memang begitu peraturannya dan bahkan bisa mengganggu penyelidikan yang ataupun penyidikan itu sendiri. Mempersulit ke depan. Atau juga bahkan nanti kalau dari lead saja kita belum kan dalam rangka untuk mencari peristiwa pidananya dan kemungkinan juga akan mengarah kepada siapa ini. Kalau sudah di publisher, kabur. Ya, jadi udah baik kan itu masalahnya. Benar. Jadi misalnya ketika aparat ditanya, katanya kita mendengar pemerintah atau aparat penegak hukum tahu si orang yang dijadikan tersangka itu di mana. Ya, persisnya di mana, Pak? Nah, ini tidak jawab itu masih dimungkinkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Antara lain dikatakan kalau kami katakan bahwa si tersangka di negara A dia malah kabur. Tapi kalau pers tahu sendiri itu tidak ada yang melarang. Jadi informasi yang di pers itu juga harus diketahui masyarakat belum tentu benar, dan belum pasti dari aparat sendiri. Karena dari aparat sendiri memang sudah ada kode etik dan juga peraturan yang melarang untuk melakukan itu. Baik, luar biasa sekali ini perbincangan kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terhubung mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi ini? Aksi-aksi yang akan dilakukan, silakan. Baik, pertama saya menghimbau untuk kita semua, dari diri saya sendiri maupun untuk semualah, agar kiranya tujuan kita untuk melakukan satu pencegahan, khususnya pemberantasan korupsi ini akan mendapatkan satu apresiasi dari semua masyarakat dan dukungan yang paling penting. Karena tanpa dukungan masyarakat pun kita tidak bisa apa, dan kita tidak jadi apa-apa. Seperti itulah kira-kira. Jadi harapan saya, mari kita sama-sama saling bahu-membahu. Kalau ada informasi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi, silakan disampaikan. Tadi sudah disampaikan website kita di situ, melalui website bisa. Dan tentunya harapan saya juga, saya kira harapan kita semua, bahwa kita ke depan tentunya menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi di dalam penegakan hukum ini. Itu saya kira. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Pak Basri. Pak Fajrul, silakan. Saya hanya ingin mengatakan, ya kita jaga semangat kita semacam ini. Semangat kita sebagai masyarakat, termasuk kalau kita ya sedikit-sedikit menggerundel terhadap aparat penegak hukum, saya kira ya mohon izin Pak Jaksa Agung, tetap kita jaga itu. Karena itulah cara kita menunjukkan keprihatinan, concern terhadap ya bangsa. Kira-kira gitu. Terima kasih. Luar biasa. Jaga selalu sinergi, tidak hanya antar aparat saja, tapi kita masyarakat juga kepada lembaga kita bisa jaga sinergi, karena yang bisa memagari negara kita dari kebocoran-kebocoran seperti yang disebut korupsi ini, kalau tidak hanya mengandalkan 1-2 lembaga saja, tapi kita masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk pertanyaannya juga terima kasih banyak, dan pemirsa terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah menyaksikan program acara kami pada malam hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi tentunya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Saya Anya Dino undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu semua indah, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Coba kau lupakan malam
Ada siapa di hatiku selain dirimu? Aku bilang banyak kesibukan hingga ku lewatkan hari paling indah bersamamu. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Tak mengerti, kau bilang aku selalu menjauh. Ku ingin tahu, katakanlah sayang, Bila kata jemu